Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, kembali lagi dengan saya di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, di mana kemarin kita masih membahas tentang konsep dari mata uang asing. Nah, kalau kemarin teman-teman sudah mengenal apa sih sebenarnya fungsi dari sebuah mata uang, kemudian apa itu nilai nilai tukar, kemudian apa itu dari kutasi, baik kutasi langsung dan tidak langsung beserta contohnya. Sekarang kita akan kembali ke transaksi dari mata uang asing. Nah, kita akan belajar contoh-contohnya. Tapi sebelumnya kita akan mengenal dulu terkait dengan translasi pada kurs spot. Sebenarnya kurs spot sendiri adalah itu istilahnya sama kayak nilai pasar sebenarnya. Jadi ditransaksikan pada dolar Amerika Serikat pada kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Jadi kita misalkan bertransaksi dengan dolar Amerika Serikat, nanti nilai kurs spotnya pada saat kita tanggal transaksi itu berapa sih? Nah, kita langsung saja ke contohnya ya, supaya teman-teman tidak bingung bayang-bayang apa sih maksudnya kurs spot ini. Nah, contohnya di sini adalah perusahaan Amerika Serikat mengimpor persediaan dari perusahaan Kanada ketika kurs spot untuk dolar Kanada sebesar 0,7 ribu dolar. Kemudian faktur senilai 10.000 dolar Kanada harus dibayar dalam kurun waktu 30 hari. Nah, bagaimana perusahaan Amerika Serikat ini mencatatnya atau menghitungnya, teman-teman? Nah, kita kembali lagi ke dalam jurnal. Nah, importir dari Amerika Serikat sendiri akan mencatat transaksi tersebut. Semoga teman-teman ingat ya, kalau pembelian itu bagaimana mencatatnya. Nah, ketika kita membeli suatu barang, pasti yang akan bertambah adalah persediaannya kan, teman-teman. Jadi persediaannya kita catat di posisi debit. Kemudian ini kita asumsikan bahwa perusahaan Amerika Serikat ini membeli barangnya dari Kanada itu secara kredit. Kalau secara kredit berarti akan menambah utang usahanya, teman-teman. Jadi kalau utang usahanya bertambah, maka kita catat di posisi kredit. Jadi persediaan debit, utang usaha, kredit. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, berapa sih nominalnya yang harus dicatat? Nah, tadi di dalam soal di kurs spotnya sendiri untuk dolar Kanada itu kan sebesar 0,7 ribu dolar, teman-teman. Kemudian fakturnya senilai 10.000 dolar Kanada. Nah, kita tinggal saja mengalihkan 0,7 ribu dolar dikalikan dengan 10.000. Jawabannya adalah 7.000 dolar. Berarti di persediaan 7.000, utang usahanya juga 7.000, balance ya antara debit sama kreditnya. Gitu untuk cara menghitungnya, langsung tinggal dikalikan translasinya 10.000 dolar Kanada dikali dengan 0,7 ribu dolar untuk nilai kurs spotnya. Nah, oke. Kemudian ada kasus jika utang usaha dibayar ketika kurs spotnya 0,6900 dolar. Pembayaran akan dicatatnya bagaimana nanti? Nah, di awal kan dia kurs spotnya 0,7 ribu dolar. Sekarang turun nih jadi 0,6900 dolar. Menurut teman-teman nih, kurs spotnya kan turun nih. Itu untung nggak sih buat Amerika Serikat, atau itu Amerika Serikat mengalami kerugian ketika membayar? Ayo, untung atau rugi ini, teman-teman? Nah, solusinya ketika dia melakukan pembayaran pada saat kurs spotnya turun ke 0,6900 dolar, otomatis kan Amerika Serikat mendapatkan keuntungan kan, teman-teman. Nah, berapa sih keuntungannya dan bagaimana pencatatannya? Nah, ketika melakukan pembayaran utang, berarti apa yang akan berkurang, teman-teman? Pasti utang usaha kita akan berkurang. Tadi kita punya utang usaha sebesar yang sudah dihitung di awal itu adalah 7.000 dolar. Kita catat dulu, utang usaha kalau berkurang pasti dia di posisi debit ya.
Jangan lupa ya teman-teman, utang usaha berkurang di posisi debit. Nah, itu kita catat di posisi debit sebesar 7.000 karena tadi di awal kan kurs spotnya adalah 0,7.000 dolar dikalikan dengan 10.000. Kemudian keuntungan dari kursnya ini sendiri teman-teman, caranya adalah tadi di awal kan 0,7.000 dalam kurung dikurangi dengan kurs spotnya sekarang ketika pembayaran 0,6900 dolar dikalikan dengan nilai fakturnya 10.000, ketemunya adalah 100 dolar. Kemudian kasnya yang dikeluarkan ketika pembayaran karena kurs spotnya tadi turun menjadi 0,6900 dolar, maka dia dikali dengan 10.000, hasilnya adalah 6.900 untuk kas di kredit. Karena ketika kita membayar utang pasti utang berkurang, kasnya berkurang. Tapi di sini ada keuntungan kurs sebesar 100. Jangan lupa dicatat ya keuntungannya di posisi kredit sebesar 100 karena kepada saat kita membayar utang kita ternyata kurs spot atau nilai di pasarnya itu turun teman-teman 0,6900 dolar. Ini untuk contoh dari kasus yang tadi. Nah, untuk kasus selanjutnya teman-teman, jangan sampai lupa terus saksikan podcast dari saya. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.